dibukakan hijabnya telinga, dia mendengar suara tasbih pohon-pohon. Semua pohon itu membacanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Semua pohon kecuali satu, pohon kelapa. Nah, pohon kelapa kan yang dia baca sallallahu alaihi Muhammad. Jadi saudara, keagungan Ramadan, konten isinya karena diturunkan Al-Quran pada bulan tersebut. Kedua, Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Qadar itu artinya rif'ah, malam ketinggian derajat. Siapa orang yang pengen derajatnya ditinggikan, itu malam dia harus isi sebaik-baik. Apa Lailatul Qadar? Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin, saudara, menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Kata Imam Ghazali, Lailatul Qadri hiya lailatul yakashifu fiha syai'un min alamil malakut. Lailatul Qadar itu adalah malam di mana di malam itu Allah bukakan hijab tentang alam malakut. Alam ini ada dua, ada alam mulki, ada alam malakut. Ada dua. Alam mulki, alam indrawi, alam yang dijamah, yang ditemukan oleh panca indera, namanya alam mulki. Begitu, yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa didengar oleh telinga, bisa dicium oleh hidung, bisa dirasa oleh lidah, bisa dijamah oleh tangan. Ini kategorinya alam mulki. Kayak kita yang hadir nih, kategorinya alam mulki, alam malakut. Alam mulki. Alam mulki itu alam kasar, bisa dipegang. Maka yang hadir di Masjid Istiqomah ini kategorinya makhluk halus apa makhluk kasar? Yang benar nih, makhluk halus apa makhluk kasar? Makhluk halus. Hebat juga saya, bisa ngobrol sama makhluk halus. Ini yang hadir nih, makhluk halus, makhluk kasar. Orang halus, orang kasar. Orang halus, orang kasar. Orang kasar, sebab bisa dijamah, dipegang. Ini namanya alam mulki. Tapi Lailatul Qadar, saudara, di malam itu Allah bukakan hijab. Bukakan hijab itu disetelin CCTV. Yang tadinya nih di luar kita nggak tahu apa-apa, dari dalam kamar aja tahu. Itu namanya kasyaf. Biar gampang saya mensederhanakan bahasa tersebut. Kasyaf itu disetelin TV, CCTV, sehingga walaupun itu bukan alamnya, karena ada alat penambah, maka bisa lihat. Itu namanya alam malakut. Alam malakut itu alam non indrawi, enggak bisa ditemukan dengan panca indera, enggak bisa dilihat oleh mata, enggak bisa dirasa oleh lidah, enggak bisa dicium oleh hidung, enggak bisa dijamah oleh tangan, tapi bisa dirasa. Ini namanya disebut kasyaf.
dibukakan hijab oleh Allah. Kayak ibu-ibu hamil pakai USG, itu namanya dikasep biar gampang, jadi kelihatan yang di dalam tuh. Begitu. Oh, ini laki nih. Cuman kadang itu salah juga, nyatanya perempuan juga. Udah beli baju laki, anaknya cewek akhirnya. Kan ada yang kayak begitu ya. Itu begitu. Ini kasut namanya. Dan kasutnya ini ibu bapak beda-beda. Kata Imam Ahmad bin Hijazi Al-Fasni di dalam kitabnya Tuhfatul Ikhwan, wa hadzal kasbu fi tilkal lailati mutafawitun ala kullin nas. Bila orang itu ngalamin Lailatul Qadar, kasabnya itu beda-beda sekarang. Yang dibukakan hijab oleh Allah beda-beda. Ada kalanya semuanya, ada kalanya sebagian. Contoh begini, paling rendah tuh kalau orang pengen, kalau kemudian Bapak diberikan karomah oleh Allah, dianugerahi mimman yashaduna lailatul qadr, ini dari masjid nih, istiqomah, kayak nggak ada gentengnya, kayak nggak ada langit-langitnya, langit nembus, kayak nggak ada, iya apa namanya, nyemplok, baik itu bahasa Pondok Pinang, jadi saya tahu nyemplok, diingat-ingat tuh bahasa itu, ini orang dulu ini. Tuh, jadi bolong langitnya, bolong, bisa sholat. Dari rumah kelihatan kok. Dari rumah kok kayak ada genteng. Jangan kaget. Ini sebagai alamat mimman yashaduna lailatul qadr. Itu paling rendah. Namanya kasab dengan mata. Namanya dibukakannya mata. Jadi langit kelihatan. Langit. Ada yang dibukakan hijabnya telinga. Dia mendengar suara tasbih pohon-pohon. Semua pohon itu membacanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Semua pohon kecuali satu, pohon kelapa. Nah, pohon kelapa kan yang dia baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita dibukakan hijab, telinga kita dengar kelapa itu bagaimana apa yang dia baca, pastilah telinga kita bakal mendengarkan bacaan pohon kelapa sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Satu-satunya pohon di jagat raya yang zikirnya bukan tasbih tapi sholawat, itu pohon kelapa. Itu kalau sampai kita dengar, ini ada orang kata saya makan ini di mana nih? Ada orang sampingnya pohon kelapa, itu namanya Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu ada yang didengarin lewat telinga. Dia mendengar tasbihnya malaikat, dia mendengarkan tentang tasbihnya pohon, dia mendengarkan tasbihnya tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, macam-macam. Ada juga yang dikasihkan nama Allah bagi orang yang ada di lautan, itu air laut tawar malam itu. Itu ciri Lailatul Qadar. Air laut kok tawar. Lailatul Qadar itu emang satu keajaiban. Satu keajaiban yang diberikan oleh Allah untuk melihat keajaiban-keajaiban Allah. Jadi sesuatu yang tidak masuk di akal dia, jadi kok gue lihat ini ya, itulah Lailatul Qadar. Ini konten isi agungnya Ramadan, itu Lailatul Qadar. Dan Nabi pesan sama kita dalam hadis yang sahih, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan.
Wahai umatku, ayo kejar, cari dengan penuh kesungguhan di 10 malam terakhir, cari keagungan Lailatul Qadar. Sebab ada yang lihat, ada yang dapetin keberkahannya. Beda. Ini diperlihatkan keagungan Lailatul Qadar. Itu amat sangat luar biasa. Itu Lailatul Qadar. Ada orang ulama besar di Betawi, namanya Guru Mukni, makamnya di Kuningan situ, Gatot Subroto. Begitu di sampingnya gedung Menara Anugerah, itu makam Guru Mukni. Itu Guru Mukni waktu dapetin Lailatul Qadar, beliau bilang, ya Allah, saya nggak minta duit, saya minta anak keturunan saya menjadi emas saya. Maka anak keturunan Guru Mukni jadi ulama semuanya. Kayak yang kemarin meninggal Dr. Lutfi Batullah, Allah yarham, itu anak cucu. Itu begitu. Lailatul Qadar itu malam mustajab. Kalau kita pengen dapat keberkahannya, minimal sholat isya, sholat subuh berjamaah udah cukup. Kalau pengen dapetin keberkahan, tapi kita harus berupaya untuk bisa dapetin itu. Tanggal berapa? Ibnu Abbas bilang waktu ditanya nih sama Sayyidina Umar, tapi ngomong sampai jam berapa ya? Belum. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi, makamnya di Thaif. Moga kita dikasih rezeki luas ziarah ke Thaif. Ziarah ke Ibnu Abbas di Thaif, makamnya, masjidnya gede. Masjid Abdullah bin Abbas. Hafal hadis 1660 hadis, disampaikan kepada umat. Waktu Rasulullah wafat umurnya baru 13 tahun, masih bocah, baru 13 tahun. Jadi ngalamin di Madinah 3 tahun, 10 tahun dia. Jadi 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah lahir, sehingga waktu hijrah ke Madinah Ibnu Abbas umurnya baru 3 tahun. Dan Nabi 10 tahun di Madinah, jadi umurnya 13 tahun waktu Nabi meninggal. Tapi hafal hadis banyak, 1660 hadis. Ibnu Abbas ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Tanggal berapa? Jadi kata Ibnu Abbas begini, Amirul Mukminin, cek dalam Al-Quran lafaz Lailatul Qadar ada di ayat apa? Cek. Mau dicek sama Sayyidina Umar, nggak usah kelamaan, ada di surat Al-Qadar aja, lafaz Lailatul Qadar. Ada berapa kali disebut oleh Allah? Inna anzalnahu fi lailatul, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tiga kali ya Allah sebut kalimat Lailatul Qadar 3 kali dalam Al-Quran. Itu hurufnya ada berapa Lailatul Qadar? Itu Lailatul, lam, iya, lam, Lailatul 4, Al-Qadar, alif, lam, qaf, dal, 5, 4 tambah 5, 9. Maka huruf Lailatul Qadar ada 9 huruf, disebut 3 kali. Maka 9 kali 3 berapa tuh? Malam 27. Oh ini malam. Itulah Lailatul Qadar, malam 27. Kata Ibnu Abbas. Apalagi bila malam 27 itu malam Jumat. Ini malam apa ya?
Jumat. Kita pas. Maka ibadahlah yang maksimal, insya Allah. Kata Sayyidina Umar, lagi Ibnu Abbas, hitung aja ada berapa kalimat surat Al-Qadar. Dihitung sama Sayyidina Umar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada 30 kalimat. Kalimat hiya yang artinya lailatul qadar di angka berapa? Hitung lagi, hiya 27. Emang juga malam 27 Lailatul Qadar enggak bakal berubah, udah enggak bakal meleset. Apalagi malam 27 nya malam Jumat. Udah malam Jumat itu malam mustajab, ketemu lagi Ramadan bulan mustajab, ketemu lagi tanggal 27 Ramadan itu kumpul mustajab. Banyakin doa. Ini malam minta sama Allah supaya tambah dekat dengan Allah, supaya tambah dekat dengan Rasul. Itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kalau pengen lihat keagungannya, pengen dengar suara pohon tasbih, pengen lihat langit dari rumah aja, pengen bisa merasa air laut itu kalau tinggalnya di pesisir tidak asin. Bagaimana cara? Faman ja'ala baina qalbihi wa sadrihi mikhlatan minat ta'am fahuwa anhu mahjub. Siapa orang yang perutnya diisi sekantong makanan, kalau pengen lihat orang bisa. Kalau orang bukanya kolak ada, teh manis ada, sirup marjan ada, susu ada, kelapa muda ada, semuanya kumpul. Ini kalau pengen lihat orang bisa. Jangan. Iya, siapa orang kalau puasanya hanya merubah schedule makan. Biasanya ngopi siang dikumpulin di maghrib, ngetes siang kumpulin di maghrib. Bila bukanya melebihi makan malam biasanya, itu pengen lihat Lailatul Qadar, kata Imam Ghazali gak bisa. Siapa yang bukannya apa aja ada tuh? Iya. Jadi Ramadan tuh makan 2 kali. Kalau makannya banyak, enggak ada. Begitu Lailatul Qadar. Yang makannya banyak nih, ngerubah jadwal makan. Itu antara adzan maghrib sama adzan isya, zikirnya beda. Kalau dengar adzan maghrib, alhamdulillah udah maghrib. Pas dengar adzan isya, Allah Akbar, astagfirullahaladzim saja. Mana belum ngopi, belum merokok, cepet. Ada kayak begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah enggak ada. Ini begitu saudara, begitu. Faman ja'ala baina qalbihi wa sadri mikhlatan minat ta'am fahuwa anhu mahjur. Orang yang perutnya diisi sekantong makanan, dia pengen lihat dengan mata, kepala, telinga dan seterusnya, kagak bisa. Tapi keberkahan asal diisi ibadah. Wa man akhlama iddatahu fala yakfi dzalik ma lam yughni himmatahu min ghairillahi azza wa jalla. Orang yang makan bukanya enggak banyak pun enggak cukup, kecuali dia memiliki konsentrasi penuh kepada Allah. Ala kulli hal hadirin sekalian, biar tidak terlalu malam. Bila kita di awal Ramadan kurang penyambutan datangnya Ramadan, paling tidak waktu Ramadan mau berpamitan dengan kita di hari-hari akhir Ramadan, kita maksimalkan mengisi. Di ujungnya adalah
Bila di awal kita kurang maksimal, paling tidak di ujung-ujung aja kita banyakin baca Quran, lebihin dari kemarin, baca sholawat, lebihin dari kemarin. Kita harus banyak. Kalau kemarin kita sedekah kolak begitu, pisang semangkok, 2 mangkok di akhir Ramadan, biar kita mendapatkan limpahan banyak barang. Sebetulnya banyak. Kalaulah tidak karena waktu tarawih yang sebetulnya kurang etis, lebih dari 15 menit ngomong itu, begitu kasihan, begitu. Masih banyak alamat-alamat Lailatul Qadar yang harus kita sampaikan. Begitu banyak ulama tulis, ulama terangkan. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami dan supaya kita bisa mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan. Maka ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saya melihat, minta apa Nabi? Minta maaf aja dari Allah, minta dimaafin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Inilah syiar-syiar akhir Ramadan. Andai pun mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, hidung tidak mencium keharuman Lailatul Qadar, tangan tak bisa menjamah, lidah tak merasa, paling tidak dengan banyak kita membaca Allah minaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, maka ini mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan limpahan barakah dari Allah. Umur kita barakah, ilmu kita barakah, rezeki kita barakah, keluarga kita barakah, kesehatan kita barakah, lingkungan kita barakah, keluarga kita barakah, anak keturunan kita barakah. Ini malam Jumat adalah malam Jumat terakhir Ramadan pada tahun ini. Kita nggak paham apakah tahun depan masih ngalamin Ramadan atau tidak. Harapan kita Allah masih pertemukan kita dengan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Andai ini adalah Ramadan kita, di malam Jumat yang mustajab, di malam 27 yang mustajab, di malam Jumat akhir Ramadan yang mustajab, kita minta sama Allah, andai ini adalah Ramadan terakhir kita, minta gantinya daripada Allah adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah dan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah. Buat yang wakafin tanahnya ini buat masjid, karpet, kipas angin, segalanya, kita bisa terawih nyaman karena ada kaum muslimin yang baik hati, yang berbagi buat kita bersama, yang sudah meninggal. Allah muliakan dia anak bersama, yang masih hidup, yang banyak berkontribusi di Istiqomah ini, karpet, tanah, macam-macam, semuanya kecil maupun besar, semuanya menjadi sabab Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Allah berikan kemudahan dalam urusannya. Allah kabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah buat yang ngasih iftar, buka setiap hari di Istiqomah ini ada buka ya buat mereka, apakah minuman, apakah makanan, apa saja yang mereka berikan demi kaum muslimin dengan wasilah suratul Fatihah di malam 27 Ramadan, malam Jumat ini. Kita minta Allah untuk mereka supaya apa yang mereka infakkan dibalas oleh Allah dengan balasan berlipat-lipat ganda. Allah lancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya. Allah beri rezeki yang luas, yang halal, yang barakah untuk ibadah kepada Allah. Amin. Al-Fatihah.
Lalu kita baca Fatihah buat ayah bunda kita. Kita bisa taraweh, kita bisa baca Quran, kita bisa ngaji, bisa witir, bisa hadir di majlis-majlis kebaikan lantaran lahir dari ayah bunda kita sebelum Ramadan lewat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala maaf kepada ayah bunda kita yang sudah dikubur, moga kuburnya menjadi raudhah min riyadhil jannah. Segala kebaikan yang kita lakukan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada mereka. Allah curahkan lipat ampunan, rahmat dan keridhaan di anak barzakh. Yang masih hidup Allah angkat penyakitnya, diberikan panjang umur dalam taat, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Kita baca doa birrul walidain 5 kali. Moga orang tua kita yang sudah dikubur maupun yang hidup redha kepada kita. Syaratnya jalan rezeki kita, pusingnya menjalani hidup kita karena kita kurang doa buat ayah bunda kita. Mari di malam Jumat akhir Ramadan, malam 27 Ramadan, malam Jumat akhir Ramadan, malam Lailatul Qadar, kita doa birrul walidain 5 kali. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat ayah bunda kita dan Allah muliakan kita di dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 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 Bijahi Tohar Rasul, bijahi Ali Rasul, jud Rabbana bil qabul wa hablana kulla zul. Rabbi stajib lana. Amin amin amin. Wa sallallahu wa sallam ala khairil Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.